Pemirsa, ada istimewa dalam lawatan Presiden Prabowo ke Yordania. Dalam perjalanannya, Presiden Prabowo dikawal langsung oleh pesawat F-16 di langit Yordania. Dalam perjalanannya ke Yordania, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan perlakuan istimewa. Tiba di langit Yordania, pesawat orang nomor 1 di Indonesia ini mendapatkan pengawalan khusus oleh pesawat F-16. Dari sisi kanan dan kiri pesawat kepresidenan, F-16 Yordania terbang dalam formasi presisi, mengantar pesawat presiden hingga mendekati pendaratan di Bandar Udara Militer Marka Aman. Pengawalan udara tersebut bukan sekedar prosedur keamanan negara, melainkan simbol penghormatan tinggi dari Kerajaan Yordania Hashimiyah. Bahkan salah satu pilot F-16 menyapa langsung Presiden Prabowo melalui komunikasi radio. Your Excellency Mr. President, Assalamualaikum warahmatullah. This is Line 1 speaking. Your Excellency, on behalf of His Majesty King Abdullah II and the people of Jordan, we are honored to welcome you to Jordanian airspace, and it's a great honor to escort your flight this evening. Wishing you a pleasant stay and a safe landing. Ramadan Mubarak, sir. Presiden Prabowo pun secara langsung membalas komunikasi tersebut, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehormatan yang diberikan. Lion Flight, Indonesia One. This is President Prabowo Subianto of Indonesia. I would like to thank you and your flight for receiving me, for escorting me, and please pass on to your commanding officer and His Majesty how pleased I am to be back here in Amman in Jordan. Thank you very much. Lion Flight, this is Indonesia One. Once again, Ramadan Mubarak. Wish you all the best in this holy month. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi kunjungan kedua Presiden Prabowo ke Yordania usai kunjungan pertamanya pada 13 April 2025 lalu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ketibaan Presiden Prabowo di Yordania diawali dengan upacara penyambutan kehormatan oleh kerajaan. Berbagai isu strategis juga dibahas kedua negara dalam pertemuan ini. Setibanya di Yordania, Presiden Prabowo bertemu Raja Abdullah II di Istana Basman. Ketibaan Presiden di istana disambut oleh tiupan trompet dan pasukan jajar kehormatan yang berdiri rapi untuk memberikan salam penghormatan. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Raja Abdullah II bersama putra mahkota Kerajaan Yordania Hashimiyah, Al-Husain bin Abdullah II. Momen kebersamaan tersebut kemudian diabadikan dalam sesi foto bersama di salah satu sudut utama Istana Basman. Presiden Prabowo pun menerima upacara penyambutan resmi yang diawali dengan memperdengarkan lagu kedua negara dan dilanjutkan dengan inspeksi pasukan kehormatan. Usai upacara penyambutan, kedua kepala negara kemudian menuju ruang kerja istana untuk melakukan pertemuan tete-a-tete yang diikuti dengan pertemuan lanjutan dengan delegasi kedua negara. Keduanya membahas berbagai isu strategis mulai dari penguatan kerjasama kedua negara hingga kolaborasi di bidang kemanusiaan, termasuk terkait stabilitas dan perdamaian kawasan. Kunjungan Presiden Prabowo ini juga sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Yordania. Bagi Indonesia, Kerajaan Yordania juga merupakan mitra penting sekaligus hub logistik Indonesia di kawasan Timur Tengah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Nama publik figur Alyssa Soebandono dan Isyana Sarasvati terseret dalam perbincangan soal penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Terkait hal itu, keduanya menegaskan bahwa mereka bukan penerima beasiswa LPDP. Alyssa Soebandono, aktris yang akrab disapa Ica, tegas membantah dirinya alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ia pun menyebut dirinya tidak pernah mendaftar maupun menerima beasiswa LPDP. Ia juga menjelaskan pendidikan sarjananya ditempuh di Monash University dengan biaya pribadi.
Dan untuk jenjang magister, Aliza mendapat beasiswa dari London School of Public Relations. Sementara itu, penyanyi sekaligus musisi Isyana Sarasvati juga meluruskan kabar yang menyebut dirinya penerima beasiswa LPDP. Melalui akun media sosial Instagramnya, Isyana menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima beasiswa LPDP. Diketahui, Isyana menempuh pendidikan musik di Nanyang Academy of Fine Arts Singapura untuk program diploma, sebelum melanjutkan studi di Royal College of Music Inggris untuk jenjang sarjana dan magister. Tim Liputan iNews melaporkan. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi dan kompetitif di Indonesia. Dan berikut sejumlah artis di Indonesia yang pernah mendapat beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan di universitas ternama dunia. Pertama, Maudy Ayunda, aktris sekaligus penyanyi tersebut menempuh studi S2 di Stanford University, Amerika Serikat. Kedua, Tasya Kamila, mantan penyanyi cilik ini studi S2 di Columbia University, Amerika Serikat. Kemudian ketiga, Gita Gutawa, putri komposer Erwin Gutawa tersebut menempuh studi S2 di London School of Economics and Political Science atau LSE di Inggris. Keempat, Acha Septriasa, aktris sekaligus penyanyi ini studi S2 di Lim Kok Kwing University of Creative Technology, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beredar rekaman di media sosial yang memperlihatkan siaran langsung situasi mencekam di wilayah Gaza pada hari ke-869 sejak awal terjadinya konflik. Terlihat perempuan dan anak-anak berlarian dengan panik di area pantai. Mereka berusaha menyelamatkan diri saat terdengar suara tembakan atau ledakan. Dalam unggahan tersebut, mereka berlarian tanpa memiliki tempat berlindung. Sementara itu, 2 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka di Beit Lahia akibat tembakan tentara Israel. Penembakan terjadi di tengah gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025. 2 warga Palestina tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat tembakan tentara Israel di Beit Lahia, Gaza Utara. Rekaman dari Rumah Sakit Al-Shifa memperlihatkan jenazah tergeletak di tanah sementara kerabat berkumpul di sekitar korban untuk memberikan penghormatan terakhir. Warga juga terlihat membawa jenazah dan melakukan sholat jenazah. Menurut laporan media Palestina, 2 orang yang tewas diidentifikasi sebagai Majdi Keban, 30 tahun, dan Firas Keban, 14 tahun. Ayah salah satu korban mengatakan bahwa putranya ditembak saat membeli makanan dari toko terdekat dan menambahkan bahwa beberapa orang lainnya terluka dalam insiden tersebut. الولد هذا راح يجيب لنا اكل راح يشتري لنا من الدكان فوقف مع عباب الدار لسه بدوش يطلع فكان ضربوه حبه هو 4-5 شباب ففيهم جرحى وفيهم هيهم زي ما انتم شايفين مكتلين مرميين ملفوفين بشرايط فايش نعمل في الحال هذا شو نسوي. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025. Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar terkait penembakan yang dilakukan terhadap warga sipil di Gaza. Hujan deras yang mengguyur Brasil menyebabkan longsor dan banjir parah. Sedikitnya 28 orang tewas dan puluhan lainnya hilang. Kerusakan parah terjadi disebabkan oleh tanah longsor dan banjir usai hujan lebat melanda kota Juiz de Fora dan Ubah.
Bencana ini menewaskan sedikitnya 28 orang, menyebabkan puluhan lainnya hilang di negara bagian Minas Gerais. Lebih dari 400 orang terpaksa meninggalkan rumah dan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva mengakui keadaan darurat di Juiz de Fora dan memerintahkan peningkatan upaya penyelamatan dengan dukungan dari Pertahanan Sipil Nasional. Sementara para ahli meteorologi memperingatkan peningkatan curah hujan dalam beberapa hari mendatang. Pemirsa, badai salju terjang kota New York. Ribuan penerbangan pun dibatalkan. Akibatnya para penumpang terlantar di bandara. Bandara-bandara di kota New York menghadapi pembatalan penerbangan yang meluas selama akhir pekan karena badai musim dingin. Hal ini menyebabkan penumpang terlantar dan mengacaukan rencana perjalanan mereka. Pesawat-pesawat terparkir di landasan pacu yang dikelilingi tumpukan salju. Sementara di dalam terminal, penumpang duduk dikelilingi koper karena penerbangan yang dibatalkan dan ditunda. Para penumpang pesawat ini mengaku tidak mendapatkan informasi terkait pembatalan penerbangan mereka hingga mereka harus menghubungi maskapai terkait. Akibatnya para penumpang harus memesan ulang perjalanan mereka, bahkan mengatur kembali rencana perjalanan mereka yang sebelumnya telah tersusun. Badai salju membawa hujan salju lebat di seluruh kota hingga ketebalan mencapai 48,3 cm. Pemerintah setempat mengeluarkan larangan bagi perjalanan yang tidak mendesak. Meski melumpuhkan kegiatan sehari-hari, warga New York menikmati badai salju di Times Square. Dari perang bola salju hingga membuat patung salju, mereka melakukan untuk bersenang-senang. Ratusan warga dan pengunjung membanjiri jalanan dan taman kota New York yang tertutup salju. Mereka menikmati badai salju yang mengubah kota itu menjadi taman bermain musim dingin, lengkap dengan perang bola salju ledakan. Lapisan salju tebal menyelimuti Times Square yang membuat warga berjalan melewati tumpukan salju untuk menyeberangi persimpangan. Meskipun badai salju terbilang langka, namun warga menikmati momen ini. Mereka membuat patung salju dan ikut serta dalam permainan musim dingin yang menyenangkan. Badai musim dingin yang dahsyat menumpahkan puluhan sentimeter salju di beberapa bagian kota, melumpuhkan kehidupan sehari-hari karena salju